تكلم إلى تكلم إلى تكلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya sejami mahkota Sibruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salat berjamaah, kemudian dilanjut kajian fikih. Mudah-mudahan niat kita, duduk kita, apa yang kita jalankan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang menjadi penyebab datangnya ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan penyebab kita mendapat keberkahan di bulan Rajab yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin terakhir sampai halaman 22 ya. Ya, wa yasikhu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Faslun, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Utawi iki fasal atau bab menjelaskan tentang wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Wa yasihhu sah. Ya. Jadi sah apa asulhu, perdamaian atau berdamai, ma'al iqrar disertai pengakuan. Ya. Wa yasihu dan sah apa sulhu, perdamaian, ma'al iqrar disertai pengakuan, fil amwal di dalam harta, wa ma afdha dan apa yang menghubungkan atau yang sejalan, yang mengalir bisa ilaiha kepada harta tadi. Jadi suluh, ya, istilah suluh ini ada sebuah perdamaian dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua manusia untuk mencapai kebaikan. Itu intinya ya. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kata sul-sul di dalam Al-Qur'an. Intinya ketika semua mempunyai masalah, maka jalan baik adalah islah atau sulh. Kalau di dalam Al-Qur'an kan wasulhu khair,
ya. Damai itu lebih baik. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima, ya. Di dalam surah An-Nisa dijelaskan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakamin min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ketika terjadi perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga, ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka di dalam Al-Qur'an itu diperintahkan untuk ya mengundang atau mendatangkan para ahli agama untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai islah, ya, perdamaian, damai, sehingga tidak terjadi perceraian. Itu kalau di dalam rumah tangga. Namun suluh di sini kalau di dalam fikih itu selalu dihubungkan dengan hutang pihutang. Ya, suluh itu kalau di dalam ilmu fikih itu selalu dikaitkan dengan hutang pihutang. Ya, sebenarnya suluh ini perdamaian. Apa aja ketika manusia itu terjadi perselisihan, ya, ketidakcocokan, kemudian dia pingin perbaikan lagi, maka itulah namanya suluh, bisa dikatakan islah, perbaikan lagi. Nah, kalau wayasikhu suluh di dalam fikih ini yaitu berhubungan dengan hutang pihutang, ya. Baik, kemudian wahwa nau'aini, suluh terbagi menjadi dua di dalam fikih ini, ya. Yang pertama adalah ibra'un, ya. Ibra'un itu artinya membebaskan. Udah bebas, ya, umpamanya kalau di dalam hutang piutang, udahlah, ada si A punya hutang si B 100.000, ya, udah kasih saya 50.000, yang 50.000 saya bebaskan. Nah, ini namanya suluh, udah damai, udah nggak punya hutang, bebas, ya, ini namanya suluh. Punya utang 1 juta, udah sini 300 apa 500.000, sisanya saya bebaskan, nggak ada utang, ya. Ini suluh, akad suluh, ya. Kemudian kalau terjadi di dalam kisos, adalah satu keluarga yang keluarganya dibunuh, maka ini kan terjadi kisos, hukum kisos. Nah, maka terjadilah pembicaraan antara dua keluarga, si pembunuh dan yang terbunuh. Udahlah, hukum kisos ditiadakan asal kamu mau membayar. Berapa? 100 juta. Wah, saya nggak adanya 50 juta, gimana? Berarti ini sudah dibebaskan yang 50, boleh seperti itu. Ya, asal keluarga yang terbunuh ridho, ikhlas, ya, itu. Itulah namanya suluh, perdamaian, damai. Atau ketika terjadi kecelakaan, tabrakan, ya, si A dan si B kecelakaan, saling nabrak, kesalahan ada di si A, salah. Mobilnya si B ditabrak begitu parah. Akhirnya berapa ini kira-kira biaya perbaikan? 10 juta. Enggak ada. Saya adanya cuman 5 juta umpamanya. Ya udah, damai ya. Oke, sip. Nah, itu namanya akad suluh. Wa muawadatun, ya, wa muawadatun dan muawadhah. Yang pertama adalah membebaskan, ini muawadhah, yaitu membebaskan atau meringka. Muawadhah itu semacam kayak, kalau di sini diartikan mengganti, ya,
mengganti namun dengan barang yang tidak sesuai, maksud barang yang lain, nggak sesuai. Kalau hutang kan dibayar dengan duit sama, nah ini dibayar dengan benda lain gitu. Nanti dijelaskan di bawah ada penjelasannya. Baik, yang pertama adalah fal ibra'un, yang dinamakan suluh ibra', ya, membebaskan tadi adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'din, ya. Jadi meringkas, ya, meringkas yang mana asalnya dendanya 100 juta, di utangnya 100 juta, kemudian disuruh membayar 50 juta, kemudian yang 50 juta dibebaskan. Ini yang dimaksud dengan iktisaruhu min haqqi ala ba'd, sebagian. Jadi sebagiannya dibayar, sebagiannya dibebaskan, damai. Dah, saya anggap lunas. Karena kondisi dan situasi kamu kayak begini, ya udah bayar aja separuh, udah lunas. Ini akad suluh, ya. Nah, kemudian wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Tidak boleh ta'liq itu menggantungkan ala syartin, akad suluh itu dengan syarat. Maksudnya gimana? Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, akad suluh dengan syarat itu seperti begini. Ya udah, saya akan mengadakan perdamaian, akan mengajukan akad suluh nanti di awal bulan saja. Nah itu nggak boleh, syarat itu dengan bersyarat nanti di awal bulan syaratnya. Saya mau mengadakan akad suluh, namun syaratnya di akhir awal bulan. Mungkin kalau di awal bulan udah waktunya gajian, gitu. Ya pokoknya ada syarat lah, itu nggak boleh akad suluh di syarat itu. Jadi wala ta'liq, nggak boleh menggantungkan dengan syarat. Kalau memang mau suluh, mau damai, ya udah sekarang aja. Itu loh, itu memang benar-benar ikhlas gitu loh. Ya. Awal bulan lagi banyak duit, nah, baru akan akad suluh, nanti dikenakan banyak. Itu nggak niat berarti. Kalau udah akad suluh ini kan memang dalam segi keuntungan orang yang kena tanggungan begitu loh. Ini diuntungkan. Dan orang yang memberikan suluh ya ibadah, itu kan namanya membebaskan. Apapun yang dibebaskan, diikhlaskan akan menjadi pahala. Intinya itu aja, keuntungan orang yang mau membebaskan, mau menghalalkan dan membebaskan sebagian haknya. Sebagian hak suruh bayar karena kuatnya segitu, nah sebagian diikhlaskan, dibebaskan. Ini akan lebih mulia orang yang punya tanggungan, maksudnya yang memberikan kebebasan tadi. Baik. Nah, yang sekarang adalah wal muawadatu, ya. Di sini muawadatu adalah uduluhu ala haqqi li ghairihi. Tuh. Jadi yang dimaksud pembebasan pengganti, memindahkan hak ke hak yang lain, dan berlaku dalam perdamaian ini hukum jual beli. Jadi uduluhu an haqqi ila ghairihi, mengganti sebagian haknya dengan benda lain. Itu, ya. Contoh begini. Ini rumah punya dua orang, si A dan si B. Nah, si B ini mempunyai hak berapa persen rumah ini, gitu ya. Nah, kemudian ya udah, hakmu, hak saya ambil, gantilah dengan benda apa? Ya udah, saya ganti dengan mobil umpamanya, mobil apa ya, kayak mobil Avanza umpamanya, mobil Avanza, udahlah, hak kamu habis ya, udahlah, hitung aja. Ya udah, sebenarnya kalau dihitung-hitung nih 300, mobil Avanza ini nggak ada 300 loh ya, udahlah, sisanya saya ikhlaskan. Sisanya saya ikhlaskan. Nah, suluh, akad suluh yang muawadhah ini wa yajri alai hukmul bai'. Ini berlaku di dalam hukum jual beli. Seandainya mobil ini kok ada kerusakan, maka boleh dikembalikan. Ya, berlaku dengan hukum jual beli. Ya, penggantinya ini udah dikasih enak ya. Karena kalau saya hitung-hitung, kalau dijual rumah ini lakunya 600, bagian saya 300. Tapi saya nggak apa-apa, kasih mobil Avanza ini aja nggak apa-apa. Saya ikhlas sisanya. Seandainya dijual masih 600 ini gitu. Ya, nggak apa-apa.
dia asal yang mempunyai tanggungan, yang mau membebaskan tadi ya, yang mau mengikhlaskan tadi, ikhlas dikasih mobil itu penggantinya, jadi separuhnya istilahnya. Umpamanya mobil ini hanya ditafsir 150 juta, masih ada 150 juta sebenarnya, udah saya bebaskan, saya ikhlaskan gitu. Nah, akad yang seperti ini tergolong masih wayajri alai hukmul bai', masih tergolong jual beli seperti biasa. Seandainya mobil ini kok terjadi kerusakan, apanya nggak sesuai, maka boleh dikembalikan. Ya, itu. Baik, selanjutnya wayajuzu lil insan ayyushri'a rawshanan fi tariqi nafidin bihaitsu la yadharrahul marubihi. Apa ini? Wayajuzu, dan boleh ya, lil insan ya, jadi wayajuzu boleh, diperbolehkan membuka ayyushra'a rawshan fi tariqin nafidah ya. Jadi ini diperbolehkan bagi manusia ayyushra'a, membuka rawsatan. Rawsanan itu kayak apa ya? Sayap rumah, cendela begitu loh ya. Cendela ini kalau dibuka menghalangi jalan umum. Ya. Ada yang mengatakan di syarahnya bukan cendelanya tapi kayunya itu loh. Jadi kayu yang di tembok itu tembus ke jalan gitu loh ya. Nah, ini di dalam hukum fikih diperbolehkan nembus ke jalan umum asal ya, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat fi tariqi nafidin bihaitsu, sekiranya la yadurul mar, tidak membahayakan orang yang jalan di situ. Umpamanya tinggi, agak nembus ke jalan dikit tapi tinggi, sehingga orang jalan itu nggak diapain ya, nggak terganggu. Boleh ya, umpamanya cendelanya tinggi. Kalau umpamanya yang ada cendelanya yang muka ke jalan itu tingkat 2, udah tinggi, orang jalan nggak terganggu. Tapi kalau di tingkat awal orang jalan keganggu kalau buka jendela, atau kayunya yang tembus ke jalan gitu, yang lebihi jalan itunya. Itu. Nah, berbeda kalau hukum penggunaannya. Kalau kita kayak begini, contoh kita menanam pohon itu di jalanan. Nah, berarti udah milik umum, boleh dimilikin. Atau pohon kita itu ke tempat orang lain. Nah, dalam fikih itu ada yang mengatakan boleh kita nikmatin itu. Masa kita kena sampahnya doang begitu kan? Ya nggak mungkin. Nah, maka boleh. Ini ada secara fikih ini boleh. Tapi pada kenyataannya kalau diambil pasti marah, pasti nggak ridho. Maka ada sebagian ulama ini tergolong subhat, antara halal nggak halal, karena ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita ambil pasti ada yang nggak ikhlas. Kenyataannya begitu. Padahal buah ini sudah buah berbuahnya ke tanah orang lain, itu loh ya, jatuhnya ke tanah orang lain, sampahnya ke situ. Nah, kalau dalam ilmu fikih ini udah bisa. Namun kan umumnya manusia kan nggak kenal hukum ini, nggak pada tahu, nggak diterapkan hukum fikih seperti ini itu, gitu. Jadi pasti kalau diambil itu pasti ada marahnya. Umpamanya ada pohon mangga ke jalanan atau ke tanah orang, terus diambil sama yang punya tanah. Diambil karena ini jalan umum, ambil aja nggak apa-apa, ini punya umum itu. Otomatis yang punya itu nggak semua bisa ridho. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi barang subhat ya, begitu ya. Baik, jadi kembali ke tadi, ketika kita membangun rumah kok ada kayu pintu kita yang kebuka ke halangan, ke tanah ke jalanan ya. Jalanan itu umum, asal nggak mengganggu, ini masih diperbolehkan. Tapi kalau mengganggu, nah itu nggak diperbolehkan. Nah, walaya juzu, nah ini walaya juzu fid darbil mustarik,
Di jalan buntu, fil darbil mustarik, ini jalan yang buntu, jalan yang nggak udah buntu mentok. Bukan buntu maksudnya jalan lorong, ini jalan lorong. Di sini dikasih pintu-pintu, tapi di sini ada rumah. Nah ini kan akan menghalangi rumahnya. Ya, ini ada rumah, ini rumah ada jalan lorong. Sini ada apa? Jendelanya itu kalau dibuka nutup rumahnya di sana, yang di belakang. Nah, maka ada yang dirugikan yang belakang, karena ini buntu. Kalau jalannya nggak buntu lurus, nggak mungkin itu ada rumah di jalanan tengah-tengah itu. Ya, karena jalan lurus nggak buntu. Kalau buntu kan beda. Kalau buntu kan pasti ada rumah yang menghalangi. Ketika kena pintu, ketika kena kayu yang menghalang ke jalanan itu tadi, maka ada yang dirugikan. Nah, itu nggak boleh. Ya, seperti itulah yang tidak diberikan illa biidni syuraka, terkecuali sudah ada izin. Ya, illa biidni syuraka, terkecuali sudah ada izin warga setempat dan yang merasa dirugikan itu juga mengizinkan, boleh-boleh saja. Ya, itu. Jadi hati-hati, karena banyak kadang-kadang di kampung itu ada rumah lorong, apalagi di Jakarta udah padat gitu ya. Benar-benar memanfaatkan tanah gitu loh. Kadang ada di rumah-rumah lorong begini, ini jalan di rumah ada itu, padahal ini udah punya orang, udah punya umum, dulu patungan belinya. Gitu, main bangun buka pintu udah ngalangin jalan, padahal itu pintunya pintu jalan buntu, begitu loh ya, jalan buntu. Walaupun yang lewat situ-situ orang-orang itu aja, tapi kalau mengganggu pemandangan yang rumahnya di belakang, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya adalah wa yajuzu taqdimul babi fi darkil mustarik wa la yajuzu ta'khiru illa bi idni syuraka. Jadi mengedepankan pintu gerbang. Ini pintu gerbang ya. Ini dari jalanan. Fil mustarik wa la yajuzu. Jadi ketika kita membangun gerbang itu agak condong ke tanah umum, maka ini nggak boleh. Pas harus, jangan lebih. Bahkan bukanya aja jangan di jalan umum. Ya, itu kalau bisa. Ya. Nah, kalau mundur, nah itu boleh, malah lebih bagus. Wala yajuzu ta'khiru illa bi idzni syuraka. Maksudnya mundurnya itu ke jalan. Kalau semakin ke depan, maju, berarti maju ke rumah gitu loh. Bukan majunya ke depan, ya, majunya ke jalan. Jadi majunya itu ke rumah. Jadi jalan semakin besar, itu boleh. Udah pasti boleh. Tapi kalau majunya semakin habis jalan itu, nah ini yang dipermasalahkan. Karena ini sudah milik umum, ya sudah jalan umum. Kecuali got, bangun got di jalan umum ya nggak apa-apa kan, untuk pengairan orang, untuk jalan air orang banyak gitu. Tapi kalau kita gerbangnya kebukanya di tempat umum umpamanya, nah ini yang dipermasalahkan. Karena itu untuk umum, ya maka harus hati-hati betul. Karena tidak terjadi barang syubhat. Ketika ada fitnah, itulah yang nanti akan menimbulkan dosa. Apalagi secara syariat itu punya umum kok dibangun, umpamanya gitu. Nah ini nanti akan menjadi madharat buat kita. Ya, sudah diomongin orang di dunia, di akhirat nanti kita bertanggung jawab. Maka itulah. Ya, walaupun hanya gerbang. Ya. Gerbang atau pagar, tapi itu sudah masuk jalan umum. Jangan. Oke ya. Baik. Faslun wa syara'itul hawalati arba'atu asya ridal muhil wa qabulul muhtal wallahu alam bisawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Dikit-dikit aja, yang penting paham. Silakan yang bertanya. Iya, silakan. Gimana? Parkir. Got.
Kalau got kan untuk umum, jalanan umum. Ya, pagernya di got maksudnya. Oh, pagernya beranggot gitu. Gotnya dibangun sekalian. Nah, maksudnya ditutup gotnya kan, di bawah rumahnya gitu. Ya kalau memang itu punya umum nggak boleh lah. Ya terkecuali ada izin masyarakat setempat yang merasa memiliki itu. Ya, umpamanya warga situ ya nggak apa-apa, bangun aja, yang penting got masih berjalan, oke. Ya, tapi kalau nggak ada izin, ya pasti namanya orang kan ada yang nggak setuju. Kalau udah punya umum repot, ya. Maka untuk ikhtiaton, untuk hati-hati, janganlah. Ngapain sih kita bela-belain biar lebaran dikit, hanya segot aja lebar dikit, tapi nanti bertanggung di akhirat itu loh. Yang kita repotkan itu bertanggung jawab di akhirat. Itu namanya masih subhat gitu loh. Kalau nggak dapat izin udah jelas haram, udah jelas nggak boleh itu punya umum. Tapi kalau dapat izin, nah ini masih diperbolehkan. Dapat izin setempat itu. Gimana Pak? Udah biasa bikin gitu ya. Nah, enggak kan itu kan berarti saling mengizinkan kan, saling mengizinkan. Got bangun ditutup, nah dibangun pagar gitu, karena biar agak lebaran dikit gitu loh, intinya gitu. Ya kalau saling mengizinkan mah nggak apa-apa. Itu. Masa itulah yang dinamakan barang-barang yang subhat itu seperti itu, belum jelas kepemilikannya. Nah, nanti kan umpamanya ya, 1 2 ada yang ridho. Nah, yang satu nggak ridho, nggak tahu kan hati orang. Takutnya nanti dipertanyakan. Ya namanya orang, kalau kita berbicara orang banyak kan nggak tahu yang mana yang ikhlas, benar-benar ikhlas atau pura-pura ikhlas. Kalau kita pingin amannya janganlah, kalau pingin amannya loh ya. Itu kalau pingin aman. Ya kalau kita nggak pingin aman nanti masa gara-gara tanah secuil diperlambat masuk surganya kan sayang. Itu yang kita harus perhitungkan matang-matang gitu. Ya Pak. Ya, gini, oke, siap. Sekarang itu yang dikatakan gini, kalau itu pohonan menjalar ke tanah orang, bukan umum ya, tanah orang aja dulu kita bahas, tanah orang dulu. Itu kita potong pun tanpa izin seharus boleh, kalau fikihnya itu boleh. Umpamanya ini popro, wah ini nyampah doang, tapi ketika panen nggak dibagi-bagi, udah ambil aja, papras, nggak apa-apa, tanpa izin pun boleh secara fikihnya. Ya, boleh, karena itu sudah menjalur ke tanah orang, ke tanah kita, umpamanya milik kita. Ya udah kita papras apanya pohon itu kita potong sehingga nggak sampai ke tanah kita. Nah kalau kita ikhlas ya nggak apa-apa, akan jadi pahala. Kita kita bersihin sampahnya doang, nggak dapat buahnya. Ya kalau kita diem-diem nggak dibagi, tapi kalau kita nyuri diomelin, nah repot kan. Nunggu ikhlasnya, nunggu dibagi nggak dibagi-bagi gitu loh. Kalau kita ngambil takut diomelin, barang subhat kalau kita ambil gitu loh. Tapi seharusnya dalam fikihnya itu diperbolehkan begitu. Nah ini kalau punya pribadi enak, tapi kalau punya umum, nah sekarang itu masalahnya ada nggak tanah itu yang masih punya umum orang banyak, yang nggak ada pengelolanya gitu loh. Ada nggak di masjid nih? Masjid ini punya umum nggak? Nih mangga ini kalau ada yang orang-orang datang nggak kenal terus ngambil, ada yang marah nggak? Hah? Ada yang marah kan, ada yang ngelola, berarti bukan punya umum. Punya masjid, mana masjid itu ada yang ngelola. Ya pasti yang merasa nanam, yang merasa ngelola, yang merasa menjaga masjid marah karena merasa memiliki. Iyalah. Oh ini punya masjid, kalau mau ambil izin dulu. Nah jalanan itu yang punya siapa? Hah? Pemda ya? Ya berarti yang ngelola Pemda kan? Bukan punya umum murni. Berarti kita nggak boleh asal ngambil sebenarnya. Kalau itu asli punya umum. Punya umum itu jarang, udah tanah benar-benar umum punya. Ya. Jadi sekarang itu nggak ada lillahil masyriq wal maghrib. Yang benar-benar itu benar-benar tanah ini punya umum, siapa aja
nggak peduli siapa datang boleh memakai, memanfaatkan, nggak ada. Pasti ada yang ngelola. Minimal kalau ada fasum sini ya, ya udah berarti punya siapa fasum itu, yang ngelola siapa. Kita mau makai nggak asal makai. Fasilitas umum kok ini? Ya enggak, orang lain nggak boleh di fasilitas umum untuk warga RW 016 atau 015 aja kok. Kalau orang lain ya harus izin, gitu kan? Ya berarti nggak untuk umumnya hanya umum selingkungan sini aja. Itu umpamanya jalan ini kita punya umum, ya umumnya sejalan ini aja. Kalau orang Impres 12 mengambil mangganya di sini di tempat umum ya dimarahin. Itunya makanya yang benar-benar umum susah kita cari. Yang benar-benar umum milik orang banyak bener itu susah. Ya. Nah, kalau umumnya kayak kita lihat contohnya mangga di depan masjid itu. Masjid kan umum untuk orang banyak. Ya siapa aja boleh sholat tanpa izin di situ. Tapi ketika ngambil mangganya kok dimarahin. Berarti kan ada yang ngelola gitu loh. Ya, punya pengurus. Kalau mau ngambil ya izinlah pengurus, tata etikanya. Nah, etikanya itu gitu loh. Jadi antara ilmu dan etika ini masih kadang-kadang masih ditingkatkan akhlak gitu. Ya kayak tadi mangga menjalar ke tanah kita. Boleh kita ambil secara fikih, secara ilmu fikihnya sah. Tapi etikanya itu izin dulu lah, kita nggak gitu nanam walaupun itu sudah ke tanah kita gitu loh. Maka kadang-kadang akhlak itu kita utamakan. Itu walaupun secara fikih, secara ilmunya itu betul, cuman akhlak itu kita utamakan juga. Iya kan? Iya. Contoh begini. Ada seorang ustadz umpamanya, kiai, ustadz jalan nggak pakainya udah kayak pakai preman gitu. Ya. Pakainya udah kayak pakaiannya. Secara syariatnya nggak dosa, udah nutup aurat. Tapi akhlaknya akan timbul fitnah. Ustadz kok begitu pakaiannya? Iya kan? Nah, berarti akhlaklah di atas ilmu berarti gitu loh. Ya betul, secara syariatnya nggak apa-apa nutup aurat, mau pakaian gimana? Ya, begitu. Kayak perempuan pakai udah nutup aurat udah, tapi melepet banget. Fitnahnya di mana-mana. Akhirnya kan begitu. Sama aja kayak gitu. Itu penyebab. Nah, kalau itu jelas nggak apa-apa. Secara syariatnya nggak apa-apa sama sekali. Ya, pakaiannya bagus, pakaian nutup aurat semuanya nggak ada apa-apa. Cuman kebiasaan akhlaknya itu nggak baik ketika seorang guru, seorang kiai itu pakaiannya seperti itu. Ya, gitu. Sekarang seorang imam masjid besar, pakaiannya kaos oblong segini, pantas nggak kira-kira jalan? Kita jadikan sebagai panutan umpamanya. Kalau pakaiannya nggak ngapa-ngapa sehari-harinya pakaiannya begitu terus, kecuali olahraga begitu, ada maksudnya. Ya yes, pokoknya gitulah. Kadang akhlak itu lebih utama daripada ilmu secara ini ya. Kayak tadi itu, ya itu. Mengambil mangga di depan itu secara umum intinya umum. Kalau udah milik Allah, rumah Allah, milik Allah semuanya bisa memiliki. Mengambil tanpa izin udah nggak apa-apa. Tapi pasti ada secara akhlaknya nggak bagus kamu. Harus izin dulu lah pengurusnya, ya itu akhlak. Ya, gitu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an warhamna bil Qur'an wansurna bil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an ya Allah. Allahumma
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته